Al-Quran bukan hanya petunjuk teknis, tapi petunjuk substantif. Ketika Al-Quran hanya dijadikan petunjuk teknis, maka konsekuensinya akan banyak benturan dengan realitas kekinian. Maka, ketika sebuah ayat nampak bertentangan satu sama lain atau terlihat tidak relevan dengan realitas, lihatlah substansinya. Teknis antara setiap waktu, tempat, dan keadaan tidak mesti sama. Yang penting sama dalam substansinya. Sebagai contoh, perintah memerdekakan budak dalam Al-Quran seperti pada surah Al-Balad. Iqtahamal aqabah. Wama adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Au miskinan dha matrabah. Artinya, maka dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu memerdekakan budak, atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dalam konteks ayat tersebut, kita tidak perlu bingung bagaimana cara teknis memerdekakan budak belian atau rampasan perang. Tapi, lihatlah substansinya. Bahwa Islam menghendaki dihapusnya segala bentuk perbudakan. Maka perbudakan bukan hanya dalam arti budak belian atau rampasan perang, tetapi segala bentuk eksploitasi dan penindasan terhadap kemanusiaan tanpa keadilan dan kebijaksanaan, baik penindasan terhadap kemerdekaan berpikir maupun dalam kehidupan. Itulah substansinya. Maka dalam konteks sekarang, dogma-dogma yang mematikan potensi akal dan pemikiran, lalu menciptakan manusia-manusia yang tidak mau berpikir mana benar dan mana salah, mana baik atau buruk, hanya taklid buta, terpukau oleh simbol jubah dan glorifikasi, adalah termasuk perbudakan. Contoh aktual adalah para pengikut suatu ajaran atau otoritas yang taklid buta tanpa berdasarkan kebenaran dan kebijaksanaan. Mereka terus membela dan memuja tokoh tanpa melihat jejak dan realitasnya, bahkan meyakini apapun yang dilakukan adalah kebenaran atau pasti akan diampuni. Maka semua itu adalah perbudakan terhadap fitrah kemanusiaan. Kesempurnaan Islam bukan pada klaim kebenaran yang kaku dan statis tanpa perubahan, tetapi pada sifatnya yang dinamis dan solutif dalam menghadapi problem di setiap zaman. Buka mata, buka hati, buka akal fikiran. Afala tatafakkarun.